Di ruang tamu rumah besar bergaya Jawa modern di pinggiran Jakarta, Pak Hadi berdiri dengan wajah merah padam sambil menunjuk jari telunjuknya tepat ke wajah putrinya. "Aku tidak akan mengakui anak perempuan seperti kamu lagi," teriaknya dengan suara yang menggetarkan seluruh ruangan. Napasnya tersengal karena amarah yang sudah lama terpendam. Rina terpaku di tempat, air mata mengalir deras di pipinya tanpa suara, sementara Ibu Siti hanya bisa menunduk, tangannya gemetar memegang ujung kerudungnya. Tak seorang pun di keluarga besar itu tahu bahwa kata-kata ayahnya malam itu akan membawa mereka semua ke ambang jurang yang tak terlihat hanya dalam hitungan hari. Rina, seorang eksekutif pemasaran berusia 28 tahun di perusahaan multinasional di pusat kota, selama ini selalu menjaga citra sempurna sebagai anak gadis yang patuh dan sukses. Tapi rahasianya yang paling dalam, cintanya kepada Sari, seorang perawat berusia 27 tahun di rumah sakit swasta terkemuka, sudah 5 tahun disembunyikan rapat-rapat. Mereka bertemu pertama kali saat Rina dirawat karena kecelakaan motor kecil 3 tahun lalu. Sari yang merawatnya dengan sabar, senyumnya yang tenang, dan percakapan malam hari di ruang rawat membuat hati Rina yang selama ini kosong akhirnya terisi. Sejak itu, mereka menjalani hubungan secara diam-diam, bertemu di apartemen kecil Rina di kawasan Sudirman atau di taman-taman tersembunyi pada akhir pekan, selalu waspada terhadap mata masyarakat yang siap menghakimi. Di keluarga tradisional seperti milik Rina, di mana Pak Hadi adalah tokoh masyarakat yang disegani karena bisnis tekstilnya yang sukses dan jabatannya di masjid setempat, mengakui cinta sesama jenis berarti akhir dari segalanya. Kehormatan keluarga, warisan, bahkan hubungan dengan kerabat jauh. Malam itu, rahasia terbongkar karena sebuah pesan singkat dari Sari yang tak sengaja terbaca oleh adik perempuan Rina, Lila, saat ponsel Rina tertinggal di meja makan. Lila, yang baru pulang kuliah dari Bandung, langsung memberitahu ayahnya dengan nada khawatir bercampur dendam kecil karena merasa Rina selalu lebih diistimewakan. Keluarga besar berkumpul untuk makan malam rutin seperti biasa, tapi suasana langsung tegang ketika Pak Hadi membuka suara. "Kamu harus menikah dengan anak Pak Budi, anak teman ayahmu yang pengusaha itu. Sudah diatur semuanya," kata Pak Hadi pagi tadi di telepon, tapi sekarang, dengan suara lantang di depan semua orang termasuk paman dan bibi yang datang, dia mengumumkan penolakan total. Anak lesbian tidak pantas jadi bagian dari keluarga ini. Rina mencoba membela diri, suaranya bergetar, "Ayah, ini bukan pilihan, ini siapa aku sebenarnya," tapi kata-kata itu tenggelam dalam teriakan ayahnya yang semakin keras. Ibu Siti menangis pelan di sudut ruangan, saudara-saudaranya memandang dengan campuran kekecewaan dan malu, sementara Lila diam-diam tersenyum puas. Malam itu Rina pulang ke apartemennya sendirian, hati hancur berkeping-keping. Dia menelepon Sari dengan tangan gemetar, menceritakan semuanya sambil menangis terseduh. "Aku takut sekali, Sari. Ayahku tak akan pernah menerima kita. Mungkin aku harus menyerah demi keluarga." Sari di ujung sana, dengan suara lembut khas perawat yang terbiasa menenangkan pasien kritis, berkata pelan, "Kita hadapi bersama, sayang. Cinta kita lebih kuat dari amarah siapapun. Aku di sini untukmu." Tapi Rina tahu, ini baru permulaan dari badai yang akan menyapu habis segalanya. Keesokan paginya, berita sudah menyebar cepat seperti api di rumput kering di lingkungan keluarga besar. Sepupu-sepupunya menelepon bertubi-tubi, meminta penjelasan, bahkan ada yang mengancam akan memutus hubungan jika Rina tidak kembali ke jalan yang benar. Di kantor, karir Rina yang selama ini cemerlang mulai terganggu. Bosnya memanggilnya ke ruangan pribadi dan bertanya tentang isu pribadi yang memengaruhi citra perusahaan. Rina merasa dunia runtuh di sekitarnya. Sementara itu, di rumah sakit tempat Sari bekerja shift malam, telepon darurat berdering keras.
Pak Hadi tiba-tiba kolaps di rumah karena serangan jantung hebat. Ambulans membawanya ke UGD dengan sirene meraung-raung. Rina tiba dengan tergesa-gesa, mata masih bengkak, napas tersengal. Dokter langsung mendekat, wajah serius, kami butuh tanda tangan keluarga terdekat untuk operasi darurat bipas jantung. Kondisinya kritis, tidak ada waktu. Ibu Siti masih dalam perjalanan dari Bandung karena macet malam hari. Adik Rina Lila panik dan menolak bertanggung jawab karena takut salah langkah. Saat itulah Sari, yang kebetulan sedang bertugas di UGD, mendekati Rina dengan langkah cepat tapi tenang. Aku bisa menandatangani sebagai calon keluarga jika kamu inginkan, Rina. Dokumen ini memungkinkan pasangan atau calon menantu untuk mengambil keputusan darurat jika keluarga utama tidak ada. Rina ragu sejenak, pikirannya berputar-putar antara takut dan putus asa. Nyawa ayahnya bergantung pada detik-detik ini. Dengan tangan yang dingin dan gemetar, Rina akhirnya mengangguk pelan. Sari menandatangani kertas persetujuan operasi sebagai calon menantu perempuan. Dokter tidak banyak bertanya, langsung memerintahkan tim untuk membawa Pak Hadi ke ruang operasi. Tapi ketika Ibu Siti akhirnya tiba 2 jam kemudian, melihat nama Sari tertera di dokumen medis, pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya adalah, siapa perempuan ini, Nak? Mengapa dia yang menandatangani sebagai calon menantu? Rina berdiri di koridor rumah sakit yang dingin, lampu neon menyilaukan matanya yang lelah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa tidak ada jalan kembali lagi. Operasi berjalan selama 4 jam yang terasa seperti selamanya. Rina duduk di kursi tunggu UGD, tangannya saling genggam erat, pikirannya dipenuhi bayangan masa lalu dan ketakutan masa depan. Sari sesekali datang mendekat, menyentuh bahunya pelan tanpa kata-kata berlebih, karena di rumah sakit seperti ini, mereka harus tetap profesional. Tapi mata Sari penuh kekhawatiran yang hanya Rina yang mengerti. Ketika dokter keluar dengan wajah lelah tapi lega, dia mengumumkan, Pak Hadi selamat. Operasinya berhasil, tapi pemulihannya akan panjang. Kami perlu keluarga mendampingi 24 jam pertama. Ibu Siti langsung menangis haru, memeluk Rina erat sambil berbisik, terima kasih Tuhan, Nak. Tapi siapa perempuan yang menandatangani itu? Ayahmu pasti marah besar kalau tahu. Rina tidak menjawab langsung, hanya mengangguk pelan sambil menatap lantai. Di dalam kamar rawat intensi, Pak Hadi masih belum sadar sepenuhnya, tubuhnya terhubung dengan selang dan monitor yang berdengung pelan. Lila, adik Rina, datang pagi harinya dengan wajah tegang, langsung menarik Rina ke samping koridor. Kamu gila ya, Kak? Membiarkan pacarmu yang perempuan itu menandatangani sebagai calon menantu. Kalau kabar ini tersebar di komunitas, bisnis ayah hancur, kita semua malu. Rina merasa dadanya sesak, tapi dia mencoba tenang. Lila, nyawa ayah dipertaruhkan. Aku tidak punya pilihan saat itu. Lila menggeleng keras, kamu selalu punya pilihan, Kak. Tinggalkan dia, nikahi laki-laki seperti yang ayah inginkan. Demi keluarga. Kata-kata adiknya seperti pisau yang menusuk, karena Rina tahu Lila dulu pernah curiga dan sekarang memanfaatkan situasi ini untuk balas dendam kecil. Sepanjang hari, kerabat berdatangan satu persatu, membawa makanan dan doa, tapi bisik-bisik mereka semakin keras. Anaknya Rina kok aneh ya, ada perempuan yang disebut calon menantu. Ibu Siti, yang selama ini diam, akhirnya menarik Rina ke ruang keluarga rumah sakit dan memohon dengan suara pelan, Nak, demi ayahmu yang sedang sakit, jangan bawa malu lebih jauh. Sembunyikan saja urusanmu dengan Sari. Kita bilang saja dia teman kantor yang baik hati. Rina merasa terjepit antara cinta dan kewajiban. Sore harinya ketika Pak Hadi mulai sadar, mata tuanya langsung mencari Rina. Suaranya lemah tapi tajam, kamu bawa malu ke rumah sakit ini.
Siapa perempuan itu? Jangan harap aku makan. Rina menunduk, air mata jatuh lagi. Di luar kamar, Sari menunggu dengan sabar, seragam perawatnya masih kotor karena sheet panjang, tapi dia tetap tersenyum saat Rina keluar sebentar. Bagaimana ayahmu? Tanya Sari lembut. Rina memeluknya singkat di sudut koridor yang sepi, dia selamat berkat kamu. Tapi keluargaku mereka ingin aku menyangkal semuanya. Sari mengangguk mengerti, meski matanya menunjukkan luka. Aku tidak memaksa, Rina. Tapi ingat, aku juga punya keluarga yang mulai bertanya kenapa aku sering menghilang malam-malam. Malam itu, rumor mulai menyebar lebih luas. Seorang sepupu yang bekerja di media lokal mengunggah status samar-samar di grup keluarga, membuat beberapa rekan kerja Rina di kantor bertanya-tanya. Bos Rina menelepon pagi-pagi, kita harus bicara besok, ada klien yang membatalkan kontrak karena isu pribadi. Rina merasa karirnya yang dibangun bertahun-tahun mulai goyah. Di tengah semua itu, Lila datang lagi ke rumah sakit dengan berita buruk, Kak, tante-tante di kampung sudah tahu. Mereka bilang ayah harus istirahat total, jangan diganggu urusan kamu. Kalau kamu tidak mau nikah dengan laki-laki, setidaknya jangan bawa nama Sari lagi. Rina merasa dikhianati oleh darah daging sendiri. Hari ketiga pemulihan, Pak Hadi sudah bisa duduk, tapi wajahnya masih pucat. Dia memanggil Rina sendirian, suaranya pelan tapi penuh amarah terkendali, kamu pilih dia atau keluarga ini. Kalau pilih dia, jangan pernah pulang lagi. Rina keluar dari kamar dengan hati hancur, bertemu Sari di lorong. Mereka berpelukan singkat, tapi Rina merasa semakin jauh dari keputusan yang benar. Tekanan semakin berat, ibunya menelepon setiap jam memohon, saudara-saudaranya mengirim pesan ancaman halus tentang warisan, dan di kantor, proyek besar Rina terancam dibatalkan. Rina mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta ini layak diperjuangkan jika harus menghancurkan segalanya yang selama ini dia jaga demi keluarga. Pagi keempat di rumah sakit, suasana semakin tegang. Pak Hadi sudah dipindah ke kamar IP, tubuhnya masih lemah tapi semangatnya untuk mengatur keluarga tetap menyala. Ibu Siti duduk di samping tempat tidur, tangannya memegang tangan suaminya erat, sementara Rina berdiri di ujung kamar dengan wajah lelah. Nak, dengar kata ayahmu, kata Ibu Siti pelan saat Pak Hadi tertidur lagi. Kita bisa sembunyikan ini semua. Bilang saja Sari itu teman baik yang kebetulan perawat di sini. Jangan biarkan nama keluarga tercemar. Rina mendengarkan tanpa membantah, tapi di dalam hatinya, badai semakin besar. Di kantor, hari itu adalah mimpi buruk. Bosnya memanggil rapat mendadak, menunjukkan email dari klien penting yang membatalkan kerjasama karena isu moral perusahaan. Rina, kamu karyawan terbaik kami, tapi kalau isu pribadi ini terus beredar, kita terpaksa ambil tindakan, kata bosnya dengan nada menyesal. Rina pulang ke apartemen dengan kepala pusing, langsung menelepon Sari yang sedang istirahat sit. Aku hampir kehilangan segalanya, Sari. Karier, keluarga, semuanya. Sari datang malam itu ke apartemen, membawa makanan sederhana dari rumah sakit, mereka duduk di sofa sambil berbicara panjang. Aku tidak mau kamu kehilangan keluarga karena aku, kata Sari sambil memegang tangan Rina. Tapi Rina menggeleng, kamu adalah keluargaku sekarang. Keesokan harinya, Lila datang ke apartemen Rina tanpa diundang, membawa dokumen warisan yang sudah disiapkan ayahnya. Kak, ayah sudah ubah surat wasiat. Kalau kamu tidak nikah dengan laki-laki pilihan keluarga, bagianmu hilang. Pikirkan ibu yang sakit-sakitan juga. Rina merasa dikhianati lagi, air matanya jatuh saat Lila pergi. Malam itu, Rina hampir menyerah. Dia bertemu dengan calon suami pilihan ayahnya di sebuah kai dekat rumah sakit, seorang pengusaha muda bernama Andi.
Percakapan berjalan kaku, Andi baik tapi Rina tahu hatinya tidak di sana. Saat pulang, dia bertemu Sari secara tak sengaja di parkiran rumah sakit. Mata mereka bertemu, tapi Rina buru-buru membuang muka karena takut ada yang melihat. Sari tersenyum pahit, "Aku mengerti, Rina. Lindungi dirimu dulu." Pengkhianatan kecil itu membuat Rina semakin tersiksa. Di rumah sakit, Pak Hadi mulai bertanya-tanya tentang Sari. "Perempuan itu dia yang selamatkan aku," katanya calon menantu. "Mana buktinya?" tanya Pak Hadi suatu sore. Rina diam, tapi Ibu Siti langsung menjawab, "Dia hanya teman, Pak. Jangan dipikirkan." Tapi rumor sudah sampai ke telinga Pak Hadi melalui sepupu yang berkunjung. Tekanan dari komunitas semakin kuat, ada yang mengancam boikot bisnis tekstil keluarga jika skandal ini tidak diselesaikan. Rina mulai menghindari Sari, pesan-pesannya dibalas singkat, pertemuan mereka dibatalkan dengan alasan sibuk. Sari merasa sakit, tapi dia tetap sabar karena mencintai Rina. Di kantor, Rina dipaksa menghadiri acara keluarga perusahaan untuk membersihkan nama, di mana dia diperkenalkan dengan putri rekan bisnis sebagai calon pasangan potensial. Rina tersenyum paksa sepanjang malam, tapi hatinya menjerit. Malam itu, sendirian di apartemen, Rina menangis terseduh sambil memeluk Oto lama bersama Sari di pantai. "Makan aku, Sari. Aku takut kehilangan semuanya." Tapi di dalam hati, benih keraguan mulai tumbuh, apakah menyembunyikan diri benar-benar melindungi keluarga, atau justru menghancurkan dirinya sendiri perlahan-lahan. Minggu kelima pemulihan Pak Hadi, rumah sakit sudah menjadi tempat pertempuran batin Rina yang tak kunjung usai. Pak Hadi sudah bisa jalan pelan dengan tongkat, tapi setiap kali melihat Rina, matanya penuh kekecewaan yang tak terucap. "Kamu harus pulang ke rumah, Nak. Tinggalkan kehidupan Jakarta yang rusak ini," kata Pak Hadi suatu pagi. Rina mengangguk lemah, tapi di luar kamar, dia bertemu Sari yang sengaja mengatur jadwal agar bisa bertemu sebentar. "Aku merindukanmu setiap hari," bisik Sari sambil memegang tangan Rina di lorong belakang. Rina merasa hangat, tapi langsung mundur saat seorang perawat lewat. "Aku juga, tapi sekarang bukan waktunya." Pengkhianatan semakin dalam saat Lila mengirim Oto lama Rina dan Sari ke grup keluarga besar dengan cap Tionji ini yang bikin ayah sakit. Reaksi langsung membanjir, telepon Rina tak berhenti berdering. Ibu Siti menelepon menangis, "Nak, tolonglah, ayahmu mulai stres lagi. Tolak saja perempuan itu di depan semua orang." Rina terpaksa melakukannya dalam pertemuan keluarga di rumah sakit. Di depan semua kerabat, dia berkata dengan suara bergetar, "Sari hanya teman. Tidak ada apa-apa." Sari yang kebetulan mendengar dari kejauhan, berdiri membeku di ujung koridor, matanya penuh luka yang tak pernah Rina lihat sebelumnya. Malam itu, Sari mengirim pesan panjang, "Aku mengerti ketakutanmu, tapi sakitnya di sini." Rina menangis sendirian, karirnya semakin goyah karena klien mundur satu persatu. Di kantor, dia dipindah ke divisi kecil dengan gaji dipotong sebagai langkah sementara. Rina mulai mempertanyakan segalanya, apakah identitasnya layak diperjuangkan jika harus kehilangan orang-orang yang dicintai. Suatu malam, dia datang ke apartemen Sari tanpa pemberitahuan, mereka berpelukan lama tanpa kata. "Aku hampir menyerah," kata Rina. Sari mengusap punggungnya, "Tapi kamu masih di sini." Tekanan dari keluarga terus berlanjut, Pak Hadi mengancam akan mencabut dukungan finansial untuk ibu Rina yang sakit jantung juga. Lila bahkan datang ke kantor Rina untuk membantu membersihkan nama, tapi sebenarnya untuk memastikan Rina tidak kembali ke Sari. Rina merasa terjebak dalam jaring laba-laba yang semakin erat. Di tengah semua itu, Sari mulai menjauh pelan, fokus pada pekerjaannya sebagai perawat, tapi hati Rina tahu Sari masih menunggu. Pertemuan rahasia semakin jarang, tapi setiap kali bertemu,
cinta mereka terasa lebih kuat dan lebih menyakitkan. Rina mulai menulis surat-surat yang tak pernah dikirim, menceritakan perjuangannya. Suatu hari, Pak Hadi pulang ke rumah, dan Rina dipaksa ikut serta dalam acara syukuran keluarga besar. Di sana, dia diperkenalkan lagi dengan calon suami, dan untuk menyenangkan ayahnya, Rina tersenyum dan berbincang ramah. Tapi malam harinya, dia menelepon Sari dengan suara pecah, "Aku tidak tahan lagi. Aku ingin bersama kamu, tapi harganya terlalu mahal." Sari menjawab pelan, "Pilihan ada di tanganmu, Rina. Aku akan selalu mencintaimu, apapun yang terjadi." Rina tahu, saatnya untuk mengambil keputusan yang tak bisa diulang lagi sudah semakin dekat. Bulan kedua setelah Pak Hadi pulang, rumah keluarga di pinggiran Jakarta dipenuhi kerabat yang datang bergantian untuk menjaga suasana. Rina terpaksa tinggal sementara di rumah orang tua, tidur di kamar lamanya yang penuh kenangan masa kecil. Setiap malam, dia mendengar ayahnya berdoa panjang di ruang tamu, meminta Tuhan membimbing putrinya kembali ke jalan lurus. Ibu Siti memasak makanan Aurit Rina setiap hari, berharap dengan kasih sayang bisa mengubah hati anaknya. Tapi Rina merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Lila terus memantau, bahkan memeriksa ponsel Rina saat dia tidur. Suatu malam, Rina menyelinap keluar untuk bertemu Sari di taman dekat rumah sakit. Mereka duduk di bangku kayu, tangan saling genggam erat di bawah cahaya lampu jalan yang redup. "Aku hampir menikah dengan Andi bulan depan demi ayah," bisik Rina. Sari menatapnya lama, "Kalau itu membuatmu bahagia, lakukanlah. Tapi aku tahu hatimu tidak di sana." Rina menangis, "Aku takut kehilangan kamu selamanya." Hari-hari berikutnya penuh konfrontasi. Pak Hadi memanggil Rina ke ruang kerjanya, menunjukkan dokumen bisnis yang mulai merosot karena rumor. "Lihat, Nak. Ini akibat pilihanmu. Satu-satunya cara selamatkan keluarga adalah menikah dan lupakan masa lalu." Rina merasa terpojok, tapi di dalam hatinya, benih keberanian mulai tumbuh. Di kantor, situasi semakin buruk. Dia dipaksa cuti tanpa gaji karena kesehatan mental. Rina mulai mencari pekerjaan baru secara diam-diam, tapi setiap lamaran selalu ditolak setelah latar belakang keluarga dicek. Sari juga mengalami tekanan di rumah sakit, rekan kerjanya mulai bergosip, dan jadwalnya dipindah ke shift yang lebih berat. Mereka bertemu semakin jarang, tapi setiap pertemuan penuh air mata dan janji setia. Suatu hari, Lila menemukan chat lama Rina dan Sari, langsung melaporkan ke ayahnya. Pak Hadi marah besar, memanggil Rina di depan seluruh keluarga. "Kamu bohongi kami semua. Keluar dari rumah ini sekarang juga." Rina berdiri, tangannya gemetar, tapi kali ini dia tidak menangis lagi. "Ayah, aku mencintai Sari. Dia yang selamatkan nyawa ayah. Itu bukan dosa." Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti bom yang meledak di tengah ruangan. Ibu Siti pingsan, Lila menjerit, kerabat berbisik-bisik. Rina keluar dari rumah dengan hanya membawa tas kecil, menuju apartemen Sari. Malam itu mereka tidur berpelukan, tapi Rina tahu harga yang harus dibayar baru saja dimulai. Karirnya hancur total, keluarga memutus hubungan, bahkan ibunya sakit lagi karena stres. Tapi untuk pertama kalinya, Rina merasa bebas. 6 bulan berlalu sejak malam Rina meninggalkan rumah keluarga. Apartemen kecil Sari kini menjadi rumah baru bagi mereka berdua, sederhana tapi penuh tawa kecil dan dukungan. Rina berhasil mendapatkan pekerjaan baru sebagai konsultan relance, meski penghasilannya jauh lebih kecil, tapi dia bahagia karena bisa menjadi diri sendiri. Sari tetap bekerja sebagai perawat, dan hubungan mereka semakin kuat meski dunia luar masih menatap sinis. Pak Hadi masih menolak bicara dengan Rina, bisnisnya pulih pelan-pelan tapi kehormatan keluarga tetap terluka.
Ibu Siti sesekali menelepon diam-diam, menangis sambil bertanya kabar, tapi selalu menutup pembicaraan sebelum Pak Hadi tahu. Lila tidak pernah menghubungi lagi, memilih menjaga nama baik di mata masyarakat. Rina sering duduk di balkon apartemen, memandang langit Jakarta yang penuh polusi, merenung tentang semua yang telah hilang, warisan, hubungan darah, status sosial. Tapi setiap kali Sari pulang kerja dan memeluknya, semuanya terasa sepadan. Suatu hari, Rina menerima surat dari pengacara keluarga, ayahnya secara resmi mencabut hak warisnya. Rina tersenyum pahit, ini harga kebenaran. Sari memegang tangannya, kita bangun keluarga kita sendiri. Mereka memutuskan untuk pindah ke kota kecil di luar Jakarta, mencari kehidupan baru di mana mereka bisa bernapas lebih bebas. Sebelum pergi, Rina datang ke makam kakeknya sendirian, berdoa dalam hati untuk pengampunan yang mungkin tak pernah datang. Di perjalanan pulang, dia melihat foto lama keluarga di ponsel, tapi langsung menyimpannya. Cinta mereka kini terbuka, meski masih ada bisik-bisik tetangga baru. Rina akhirnya menerima bahwa pilihan ini tak bisa diulang, dan dia siap membayar harganya setiap hari. Tapi di akhir hari, saat Sari tersenyum menyambutnya di pintu, Rina tahu dia telah memilih yang benar untuk dirinya sendiri. Apakah Nadia benar memilih kejujuran meski harus kehilangan segalanya, atau haruskah seseorang menyembunyikan identitasnya demi kehormatan keluarga selamanya? Apa pendapatmu?